Hayabusa digunakan sama Riva. Kenapa saya kebalik-balik ini? Tukar-tukaran aja karena ini Tukaran emang lagi aja. hero-nya tukar-tukaran juga, kebalik-balik. Bener ya. Yes. Lama banget. Dan itu yang memang dicari juga ya dari efek-efek knockout karena untuk airborne sendiri dari durasinya, animasinya itu juga pelan untuk bisa naik turun. Mereka 2 game berturut-turut ini agak susah untuk bisa merontokkan defense dari Arkehosi. Sekarang mereka lebih ke arah untuk bermain objektif. Hayabusa yang masih stay di Level dan ini dia Turtle Camp by UBS Gold yang sudah muncul, udah mulai dipok. Kan lagi ke arah 1. Real One Manipulation. Lagi ada first blood yang terjadi. Ngambil sudah mulai level dan ini dia Turtle Camp by UBS Gold yang sudah muncul, udah mulai dipok dari kedua junglernya. Tapi ternyata di sisi yang berlainan ada first blood yang terjadi. First blood by Infinix berhasil untuk diamankan oleh R7 oleh Moon. Oke, Clay-nya masih sempat untuk mengeluarkan lagi ke arah 1. Real One Manipulation dan R7 sempat landing. Momo disedot dan Raja. Tyron defense, Tyron dan Finn selamat. Finn masih berhasil kabur. R7 memberikan backupan. Wow. Wow, itu kalkulasi yang matang banget kapan harus flicker. Dan Finn pun tidak menjadi kompensasi yang harus dibayarkan oleh RRQ. Dan kali ini Turtle yang sudah mulai dipegang. Albert mencoba untuk memberikan damage-nya, terreset tampaknya R7. Coba untuk zoning out pergerakan dari Todak. Tapi lihat satu buah retribution. Turtle slain by UBS Gold berhasil diamankan oleh rival. Oke, mengejutkan. Rivalnya tadi berhasil mengamankan langsung ke arah Turtle-nya. Tapi R7 untuk sekarang kita fokus lagi, kita lihat R7-nya harus recall terlebih dahulu. Rival masih bisa mengamankan lagi ke arah purple buff-nya. Albert masih melakukan farmingan. Dari sisi leveling inilah, ini kehebatan dari rival. Coba lihat, unggul lagi deh dari sisi levelingnya. bisa mainin colongan Tapi untuk sekarang ada Wildcat tadi langsung menabrakkan dirinya juga ke bagian depan dan ternyata Render Rapatinya connect. Ciku guys yang ke arah mana karena Albertnya begitu free untuk bisa mengantarkan damage. Hilang Ciku guys. Yes, 3 player dari Todak berhasil untuk dihilangkan, ditukar dengan adanya Finn. Ini menjadi trading yang begitu mahal pastinya. Keuntungan yang diamankan oleh RRQ. Tapi dari Indo Pride begitu ramai meramaikan tenis indoor Senayan. Tapi R7 di bawah, coba lihat siap untuk melakukan pertarungan melawan dari Ciku guys. Ada Dragon Tail yang memang connect. Ciku guys again and again harus merasakan akibatnya. Dragon Tailnya tadi udah connect, mulai ditabrak oleh Yapski dengan ada satu wildcat dan menghilang pula R7. Oke, tapi Albert tidak punya banyak edge. Diinisiasi dan 1 poin eliminasi masih ditabung oleh Momo atas Skylar. Tapi lihat, Finn yang begitu perkasanya untuk di Private Fighter karena 2 orang sekaligus dan Skylar bakal coba langsung saja. Diinisiasi dan 1 poin eliminasi masih ditabung oleh Momo atas Skylar. Tapi lihat, Finn mulai mengejar ketertinggalan mereka untuk rival Hayabusa dia. Jadi kedua jungler ini memilih rute yang cukup berbahaya yaitu oke, kita cari point kill dibandingkan dengan cari jungler lawan. Waduh, ini dia Turtle Sledge-nya. Berisan supaya UBS Gold berhasil langsung diamankan oleh Albert. Ada Shadow Kill langsung dikeluarkan. Boncing ballnya bapak ke arah mana. Rivalnya diturunkan habis-habisan. 4 player ada di area tersebut dari Arkehosi dan menghancurkan Yapski Arkehosi. tidak bisa kemana-mana dan berhasil untuk bouncing ball. Akhirnya gak bisa balik lagi. Tapi di sisi yang berlainan, Yamski yang bakal coba terkena dengan adanya 1 buah efek Petrify. Yamski tidak bisa kemana-mana dan berhasil untuk menjadi poin eliminasi untuk R7. Satu persatu berhasil diculik oleh pemain Arkehosi. Membuat mereka semakin... Oke, tapi kita dan Momo yang sepertinya nampaknya sesaat lagi bakal terciduk karena kita lihat Finn yang langsung saja melakukan ada flicker dan Tyrant Sledge menumbangkan Momo di arah dalam inner turret yang masih berdiri. Oke, dan mereka sekarang siap untuk melakukan setup di area purple buff ya, karena sekali lagi kita tahu dan bahkan aku tahu purple buff kamu itu sementara, tapi kamu itu benar-benar padu bakda. Dan sekarang pertempurannya malah terjadi dan bahkan Linknya berhasil dihancurkan. Albertnya terculik kali ini. Oke. Sayang sekali. Sayang sekali, tapi wow, itu ini Second turret yang berada di bagian dari Ciku lagi berusaha untuk mendekat, bisa dipegat pasif yang muncul di Lane of Down. Yap, dan ini dia Turtle yang sudah mulai di-approach juga dari satu sama lain. Barrier sudah mulai terbuka pastinya untuk mengganggu, tapi attack speed dari Ciku guys sudah mulai terasa pastinya. Tapi di sisi yang berlainan, ada adu mekanik dari kedua XP laner di mana R7 Dragon Tail-nya connect terhadap Momo. Itu dia. Oke, lihat Render Rapatinya akan connect langsung masuk ke dalam tubuh dari Ciku guys.
Nggak salah apa-apa, numpang lewat tapi malah kena tembak oleh Skylar yang damage-nya juga udah Sudah dilakukan, walaupun lihat ini Void Crystal benar-benar mengganggu. Wait. Tyrant's Revenge yang terconnect membuat dari Yamski-nya harus dipaksa untuk mundur dan itu dia zoning out yang dilakukan sehingga Turtle Slay lagi. wow. Ya, dari Finn-nya tadi yang berhasil untuk melakukan zoning out bagian atas. Wah itu dia wall charge yang kena dorong sekali tapi lihat damage dari seorang Chico guys juga gak bisa lagi untuk dibendung dan Skylar begitupun Clay harus dihilangkan. Ini kita bisa lihat Todak yang akhirnya menemukan satu momen untuk bisa mempersempit dari ketertinggalannya. Efek kejutnya bahaya banget ya. Bravest Fighter sih. Damage untuk tim Todak setelah ini. Dan sudah ada pertempuran pula di area perpembangunan dibikin oleh Link. Terlihat ada beberapa player sudah mulai berkumpul di area tersebut. Bahkan Moonnya masih berputar-putar aja. Arsepannya udah langsung dan juga siap memberikan damage. Menghilang sudah Moon untuk kali ini. Ada 2 player dari Todak yang menghilang ditukar dengan Finn seorang diri. Yes dan ini manipulasi tersebut. Juga Albert yang bakal bisa. Nah ke Yamski. Oh, sudah Ya. selesai. Udah jadi Ya. pula. Ada Skylar, Yumski mencari posisi. Yumski-nya punya flicker, ini pun harus diwaspadain. Kita tahu flicker, wild charge akan sangat berbahaya apabila memang connect. Yap, dan sekarang masih coba untuk nahan dulu, nyari informasi dan mungkin bakal ciduk dulu sih ya. Dan kalian pasti bisa menciduk Abang Grab, karena bisa pesan sekarang juga ada diskon 90% langsung aja. Abangnya jalan, ya persen boleh. ya. Itu diskonnya, kaget abangnya. Kalau di depan Kadang-kadang nih, oke. Lanjut lagi, real one manipulation langsung dikeluarkan mengamankan. Tapi ternyata untuk kali ini tidak akan ada lagi pertempuran karena mereka semuanya udah berpencar. plus sama hooknya. Iya menyakitkan. Waduh. Bukan oleh pemain dari Todak. Wow, itu luar biasa sih. Blok tambahan pastinya untuk RRQ, tapi 4 player yang Ya, dari Todak mereka mau gak mau berusaha untuk diaktifkan, mengetahui yang akan menjadi blok tambahan pasti. Kemarin Lord yang pertama tidak membuahkan hasil sama sekali ternyata. Yep. Karena dengan tumbangnya Finn tadi ya mau gak mau dari Arky Hoshi juga mereka agak sedikit preemptif mundur ke belakang. Oke, tapi kita lihat juga defensif yang masih begitu baik ya yang dilakukan oleh Todak lagi-lagi. Defensif yang luar biasa. Lord yang pertama belum bisa menjadi kemenangan yang begitu instan, tapi sepertinya ada yang sneaky picky di area rumputan. Konsil sudah mulai terbuka dan satu benar. runner kena kepada seorang Moon. Gimana ya cara ngeker cepat dan tertinggal pula sendirian untuk kali ini. Dikeroyok habis-habisan Yamski. Gak bisa pergi kemana-mana. Dan juga langsung menjadi korban di dalam aksi penculikan barusan. Betul, itu waduh tapi ternyata ada lagi yang terciduk di mana. Chico guys akan bisa selamat dibuka dengan manipulation. Finn bakal coba untuk mengejar, tapi lihat pengejaran dari Black Dragon Form yang connect kepada seorang Chico. Petrify tidak bisa membuat Chico bergerak sehingga menjadi player kedua yang harus hilang di tangan RRQ Hoshi. Oke, dan sekarang RRQ Hoshi siap aja loh untuk bisa melakukan team fight lagi. Mereka bisa menekan Taito Inatana di bagian tengah. Dan terjatuh untuk kali ada lagi sebuah pertempuran yang ada di bagian atas. Yumski wild charge-nya akan pergi ke arah mana tapi gak terlalu outboy. Bahkan Skylar-nya masih bisa free di bagian belakang dan juga mengantarkan damage-nya. Momo kau tertinggal sendirian dan Momo menjadi korban. Wow, real manipulation dan itu dia satu sergapan. Ada satu aksi backstab yang begitu luar biasa dari Albert. Itu dia satu sandwich yang luar biasa dari Yamski. Renner masih bisa dihindari dengan ada satu buah flicker untuk mundur ke arah belakang. Tapi lihat, base turret dari top lane pun tidak bisa lagi dielakkan kepergiannya. Yap, satu base turret di area top lane harus dirubuhkan. Lenyap sudah Om. Ya, itu yang penting tadi tanpa adanya Lord juga kalau kita lihat memang mereka berhasil untuk mendapatkan satu base turret. Skylar di bagian belakang dengan Renner apatinya dia yang berulang kali juga bisa memberikan hit dan terkena semuanya. Jadi tim Todak sejauh ini mereka berusaha untuk memberikan perlawanan tapi power mereka sekarang ada di Chico dan Chico yang selalu menjadi bulan-bulanan. Yap, dan Clay punya Winter. Yap. Satu item yang bisa membuat orang terjebak, kehilangan momentum, miskalkulasi, malah mereka yang dibalikin. Ya. Dari item build-nya juga Clay punya brute force. Yap. Jadi dia respect banget dengan adanya 2 defense item yang dimiliki oleh dia sendiri. Ice Queen One sudah lebih daripada cukup. Mungkin pas itemnya bisa mengarah ke Glowing One. Oke, let's go. Sesaat lagi serangan seperti apa yang akan diberikan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Karena purple buff-nya sudah mereka kuasai. Ya. Hayabusa agak sedikit terhambat harusnya pergerakan yang dia punya. Bentar, ini Groknya mau ke Winter.
Iya ya mungkin. Iya ya. kan? Masih ketahan di sana karena dia full defense item, rapid boots ada Immortal juga. Oke, tapi ini masih belum cukup sih. Karena akhirnya sandbagnya ini benar-benar babak belur banget dengan damage yang dimiliki oleh RRQ. Oke. Last fight. Akankah iya atau tidak? Kita tidak tahu. Kita saksikan saja karena Lordnya akan free banget masuk di bagian atas. Lalu Yumski masih mencari posisi di biru, sudah dikeluarkan. Skylar dengan Rennernya sudah di standby-kan. Albert coba lihat. Rivalnya mau pergi karena rivalnya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan Albertnya masih free dari area tersebut untuk bisa pergi. Secara langsung Lordnya menghilang. Mereka kehilangan satu orang. R7-nya menjadi orang terdepan dan Moon harus menjaga. Karena masih memiliki Blacksus, dia masih berada di area tersebut. Yes, dan itu masih ada Ciku guys juga yang pastinya bisa clear wave minion dengan begitu cepat. Sehingga mungkin masih bisa di-defense. Tapi lihat R7 yang langsung saja menyergap ke arah belakang. Walaupun ada satu buah Petrify yang keluar. Belum cukup untuk bisa diinisiasi berlebih lagi. Oke, tapi ternyata dia flicker dan juga mencoba untuk Tyrant Rush yang area yang berbeda. Namun di bagian belakang ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh pemain tadi Todang. Akankah mereka berhasil? Karena tidak sepertinya. Malah lampu-lampunya Momonya terjebak seorang diri. Di dalam relung hati yang paling dalam dengan kenangan yang penuh akan hal yang menyakitkan. Tapi Todak masih bisa bertahan. Masih bisa defense dengan begitu baik. 16 menit. Belum cukup untuk RRQ bisa mendobrak base yang dimiliki oleh Todak. Ya, jadi harus sedikit menahan ya. Karena terlalu memaksakan juga bisa berakibat buruk untuk RRQ Hoshi. Jadi untuk players goal-nya Albert, Skylar ada di atas sana. Terutama untuk Albert 14.200. Sangat jauh dibandingkan dengan rival. Pinnya menunggu tadi seperti Power Network untuk selesai dikeluarkan. Tapi pinnya malah terjebak di area tersebut. Akankah Pin berhasil kabur? Tapi Hayabusanya berhasil langsung dihancurkan. Coba kita lihat R7 akan landing ke arah mana. Karena Moon langsung dikejar bersama dengan Albert. Menghilang sudah satu orang lagi dimiliki oleh pemain dari Todak. Bahkan untuk kali ini ada dua player yang langsung lenyap dengan sangat-sangat cepat. 1 tukar 2 ya. Memang dan butuh waktu banget untuk bisa menumbangkan Finn, apalagi dengan immortality-nya. Perlu diingat, Ciku dengan damage yang besar tapi dia single target. Dan di saat Ciku berfokus untuk menghabisi front line-nya, itu di backline sudah siap banget dari remote manipulation. Bahkan dia juga bisa ditabrak balik dengan adanya Link dan juga Yuzo. Ya, dan ada objective play yang bakal dimainkan oleh RRQ Hoshi. Tumbang 2 mereka tidak langsung naik ke atas atau mendorong minion. Mereka akan mendapatkan objektif yaitu Lord. Meskipun ini bukan Lord Evolve. Ya. Di bawah menit yang ke-18 dan glowing one untuk play. Last item dia. Yes, itu bakal kena combo panas dingin ya. Ice Queen, glowing, ya kan, kena slow, kena bakar. Tapi Lord selain by UBS, Lord yang ketiga berhasil dijatuhkan kembali ke tangan RRQ Hoshi. Oke, ini dia. Lord yang semakin kuat lagi walaupun belum ter-evolve. Tapi nggak apa-apa. Tetap ini akan menjadi satu daya dobrak tambahan lagi yang dimiliki oleh Hoshi. Yumski masih bersembunyi. Albert akan dituju karena wild shot-nya connect. Ada satu tempest open yang masih on point. Bahkan Albert kali ini masih bisa selamat dari tersebut. Albert! Tas! Itulah dihancurkan. Dan untuk kali ini rivalnya masih bisa bertanda juga pergi dari tersebut. Karena ada efek bakaran di dalam tubuhnya. Rivalnya mau pergi ke arah mana. Masih dicari. Semakin dikejar semakin rivalnya jauh. Waduh, tapi kita akan lihat di mana Yumski sendirian saja. Masih ada Lord yang masih menjadi PR juga dan bisa di-clear dengan begitu cepat. Dan rival pun masih bisa selamat dari satu buah adu mekanik yang terjadi di arah bottom lane. Ini benar-benar kelas dunia. Wow. Another level. Albert versus rival yang terjadi sekarang. Tapi Lordnya terreset semuanya. Iya. Dan kita masuk ke dalam sesi di mana seluruh item pasti sudah selesai juga untuk Todak. Level sudah mulai sama, memang ada gold gap 10 ribuan, tapi tinggal bagaimana mereka memainkan makro management untuk item. Jual beli, Imo pecah ganti ke Winter, Winter pecah ganti sebaliknya apapun itu. Gimana tadi caranya ya sambil beli Imo gitu ya, lagi ulti ya? Ya kan ulti kan ada animasi turun, langsung set. Ya Biasanya kan dia juga harus disiapin. mengarahkan gitu Ya, kan. ya. Coba gimana caranya, coba dipikirkan dengan baik-baik karena Ciku guysnya. Sekarang sudah dikejar menjauh tapi R7 sakit banget itu damage yang dihasilkan oleh Ciku guys. R7 harus mundur dan juga pergi ke arah yang berbeda guna untuk bisa menjauhkan siapapun yang ada di area tapi Ciku guys yang berhasil dilemparkan kah? Karena Finn yang mencoba untuk mengejar walaupun ada efek bakaran di dalam dari tubuh Kari. Tapi di bagian belakang Momonya seorang diri langsung digebukin habis-habisan dari atas sampai bawah, badannya udah biru semua. Bahkan untuk kali ini ada Moon yang menghilang pula ditembak ke Rainer Rapati tapi ternyata gak kena. Hanya saja masih ada Albert di area tersebut di menit 20. 3 player dari Todak menghilang. Duanya akankah bisa bertahan? Yes, walaupun yang defense ini adalah
damage dealer ya, Ciku dan juga rival. Tapi lihat dari 4 player yang langsung saja datang Fabrikan di mana Ciku guys gak bisa lagi untuk kemana-mana karena immortality-nya juga udah down. Walaupun ada gangguan didapatkan masukin dan wipe out untuk Anarchy Hoshi. Dan Anarchy Hoshi masih melaju. Siapa? Rekat. Anarchy Hoshi goes to upper bracket, berhasil mendapatkan kemenangan baru 3-0. Tidak ada balasan satupun, menunjukkan kelasnya, terus-terusan memberikan. Yes, dan